Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia memiliki beberapa titik perbatasan. Wilayah perbatasan seringkali menjadi titik bertemunya dua negara atau lebih yang memfasilitasi perdagangan lintas batas. Posisi wilayah perbatasan dalam sebuah negara dinilai sangat penting. Selain untuk menjaga kedaulatan negara, perbatasan juga berfungsi sebagai pintu gerbang utama bagi arus barang dan jasa. Pulau Batam, bagian dari Provinsi Kepulauan Riau, memiliki perbatasan perairan yang amat sangat sibuk di wilayah Indonesia. Perairan Batam berbatasan langsung dengan Selat Singapura, menjadikan jalur ini sebagai jalur pelayaran utama bagi perdagangan internasional. Batam memang hari ini menjadi perhatian pemerintah karena kita mendapatkan status kawasan perdagangan bebas ya, yang itu memberikan banyak sekali keistimewaan bagi Batam, terutama untuk menjadikannya sebagai sebuah tujuan investasi dan sebagai daerah industri, sehingga hari ini kita melihat banyak sekali industri-industri asing yang berkembang di Batam, mulai dari elektronik dan industri dalam kapal, yang itu semua berkontribusi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di Batam. Karena Batam itu didesain sebagai daerah investasi dan industri, dan sampai hari ini investor terbesar itu memang banyak berasal dari Singapura dan Malaysia. Dan bisa kita katakan memang hubungan ya, antara Batam, Singapura dan Malaysia itu memang sangat dekat. Batam itu memang diposisikan sebagai daerah yang strategis bagi para pengusaha dan investor Singapura, juga dari Malaysia dan juga dari Cina juga hari ini, sehingga Batam itu memang harus terus memperbaiki diri, ya, meningkatkan daya saingnya agar lebih banyak lagi industri atau investor yang masuk ke sini dari seluruh dunia terutama. Berkat lokasinya yang strategis, Batam terhubung dengan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia. Karena hubungan itu pula membuat Batam sebagai salah satu wilayah yang berkembang pesat di Indonesia dan memiliki peran penting bagi perekonomian negara. Batam hadir sebagai pusat industri dan perdagangan di kawasan Asia Tenggara, khususnya kegiatan ekspor dan impor. Posisi Batam yang berada di salah satu wilayah terdepan Indonesia membuat Batam memiliki izin Free Trade Zone atau kawasan perdagangan bebas. Kawasan ini juga menjadi pusat produksi dan distribusi barang untuk memenuhi kebutuhan pasar domestik dan global. Dengan adanya kawasan perdagangan bebas, negara yang bekerja sama dengan Indonesia cenderung dimudahkan dalam proses ekspor dan impor barang. Meski secara geografis Batam berada di posisi yang strategis, namun posisi Batam juga cukup riskan dari segi keamanan. Sebagai pusat ekspor impor yang padat, Batam bisa menjadi titik transit yang digunakan oleh pelaku kejahatan lintas negara untuk menyelundupkan barang ilegal seperti narkotika, senjata, dan barang terlarang lainnya.
Batam merupakan salah satu pintu utama masuknya barang-barang asal dari luar negeri atau biasa disingkat dengan asal dari luar daerah pabean yang masuk ke Indonesia, khususnya Malaysia dan Singapura. Batam berdampingan juga dengan beberapa pelabuhan internasional lainnya seperti Pelabuhan Tanjung Priuk, Pelabuhan Tanjung Mas, dan Pelabuhan Tanjung Perak. Batam dengan kategori khusus yaitu sebagai kawasan perdagangan bebas memberikan keleluasaan kepada perusahaan untuk memasukkan barang asal dari luar negeri ke Batam tanpa dipungut bea masuk dan pajak dalam rangka impor. Bea masuk untuk pemasukan barang dan pajak dalam rangka impor diberikan fasilitas pembebasan. Kantor Bea Cukai Batam melakukan pengawasan lalu lintas barang masuk maupun keluar dari Batam agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berbagai upaya preventif dan represif dilakukan petugas Bea Cukai sebagai bentuk nyata dalam pengecekan ketentuan baik dari segi administrasi maupun tindak pidananya. Adapun langkah-langkah yang dilakukan sebagai berikut: melakukan penelitian dokumen, melakukan pemeriksaan fisik barang di pelabuhan maupun di bandara, menggunakan sistem pengawasan surveillance untuk pemantauan pergerakan barang, serta melakukan audit kepabeanan secara berkala pada pelaku usaha di kawasan bebas Batam. Barang-barang ekspor impor yang melalui jalur perdagangan Indonesia harus melalui pemeriksaan terlebih dahulu sebelum beredar di masyarakat. Seperti halnya di Pelabuhan Peti Kemas Batu Ampar, pemeriksaan dilakukan oleh Bea Cukai dengan tujuan memastikan bahwa barang-barang yang masuk dan keluar Indonesia memenuhi seluruh persyaratan yang ditetapkan oleh hukum Indonesia, sekaligus memastikan bahwa perdagangan internasional dilakukan dengan aman dan sesuai peraturan atau legal. Untuk prosedur yang berlaku di Bea Cukai terkait mekanisme bagaimana ekspor maupun impor, itu kita di sini memang secara khusus berbeda dengan wilayah Indonesia bagian lainnya. Karena kita di sini adalah kawasan bebas, maka peraturannya pun khusus dan dokumennya pun khusus. Jadi, untuk prosedur impor maupun ekspor, di Batam ini dibedakan menjadi beberapa kategori. Untuk proses pengurusan dokumennya dibedakan menjadi 3 jenis kode dokumen. Ada yang namanya PPFTZ01 untuk pemasukan barang dari luar negeri ke Batam, pemasukannya dinamakan PPFTZ01 impor. Sedangkan untuk pengeluaran barang dari Batam ke luar negeri menggunakan dokumen PPFTZ01 ekspor. Dan pengeluaran barang dari Batam ke tempat lain dalam daerah pabean Indonesia bisa disebut dengan dokumen PPFTZ01 TLDDP. Bea Cukai Batam memiliki mekanisme pengawasan melalui patroli laut untuk memitigasi risiko penyelundupan barang ilegal yang melintasi batas negara, di mana patroli laut didukung oleh Coastal Surveillance System sebagai tools untuk melakukan pemantauan terhadap sarana pengangkut yang melintasi di perairan Batam dan sekitarnya atas dugaan-dugaan praktik pelanggaran atau modus penyelundupan barang-barang ilegal yang memasuki wilayah Batam. Adapun pengawasan selanjutnya yang dilakukan adalah pengawasan surveillance di Batam menggunakan identifikasi pelabuhan-pelabuhan tidak resmi sebagai landing spot yang sangat marak untuk dijadikan modus penyelundupan barang ilegal yang masuk ke Batam. Selanjutnya, pengawasan yang dilakukan adalah pengawasan di setiap pelabuhan resmi yang ditunjuk untuk memitigasi resiko barang-barang yang masuk ke Batam tanpa pemberitahuan. Boleh termasuk boleh ditanyakan bagaimana kondisi di belakang, apakah aman? Diinfokan Kanjungan, info di berita dalam keadaan aman terkendali, begitu bisa dikopi Anjungan. Sebagai salah satu gerbang utama masuknya barang-barang ekspor impor, sudah jelas bahwa pemeriksaan di sekitar wilayah perairan Batam wajib diperketat. Sebab
Perairan sekitar Batam sangat luas dan padat oleh kapal-kapal yang melintas, baik domestik maupun luar negeri. Air perbatasan Indonesia masih boleh kita masuk. Jadi nanti kita yang penting jangan masuk perairan di Singapura aja gitu. Kita masuk di wilayah perairan bebas saja gitu. Untuk patroli rutin ini biasa kita melihat kapal-kapal yang masuk apakah dilengkapi dengan dokumen RKSP, rencana kedatangan kapal sarana pengangkut. Kemudian untuk kebetulan Batam ini kawasan khusus FTZ, jadi kita juga mengawasi kapal-kapal yang keluar dari Batam menuju wilayah lain di Indonesia. Karena kan kebetulan untuk keluar dari Batam memerlukan dokumen-dokumen outbound manifest dan sebagainya, seperti itu. Patroli di perairan Batam adalah salah satu tugas penting untuk mengawasi arus barang dan mencegah pelanggaran hukum melalui barang yang dibawa dengan kapal-kapal besar maupun kecil, menghindari masuknya barang-barang terlarang dan ilegal yang kerap kali diselundupkan. Tak hanya memastikan kegiatan ekspor-impor berjalan dengan baik, pemeriksaan bawaan penumpang yang singgah di pelabuhan juga turut dilakukan, khususnya pelabuhan penumpang yang ada di Sekupang. Untuk menjaga aspek pelayanan, kita harus memeriksa itu secara selektif. Salah satunya melalui profiling penumpang, gitu. Kita melihat latar belakang penumpang, kemudian melalui mesin X-ray. Nah, dari mesin X-ray itu kita akan memeriksa dari citra X-ray itu barang-barang yang kira-kira barang tersebut memiliki potensi, memiliki resiko melanggar ketentuan pabeanan cukai. Nah, setelah dilakukan pemilihan terhadap barang tersebut, kita akan periksa bersama dengan penumpang yang bersangkutan. Kita lakukan wawancara singkat, dan apabila nanti kedapatan melanggar ketentuan yang berlaku, maka barang-barang tersebut akan ditindaklanjuti, tentunya dengan atau sesuai dengan prosedur dari ketentuan yang berlaku. Di tengah berhasilnya Batam sebagai kota industri, ketimpangan sosial dan ekonomi pun masih menjadi tantangan besar yang dihadapi. Banyak penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan karena ketimpangan dalam distribusi keuntungan ekonomi, keterbatasan akses pendidikan dan pelatihan keterampilan, serta keterbatasan infrastruktur sosial. Seperti halnya salah seorang penjual di Pasar Jodoh yang meski sudah memasuki usia senja, masih berjualan untuk menghidupi keluarga. Kalau lamanya itu, kalau untuk di ruko ini itu baru 8 bulan. Sebelumnya pakai tenda kayak di luar itu juga, pakai tenda buka tutup sebelumnya. Di situ 4 tahun lebih. Nah, pindah di sini baru 8 bulan. Saya menjual ini sebenarnya dari awalnya tuh nggak ada motor dorong di segi ini. Tapi karena saya udah nganggur, dari bangunan saya udah nganggur, nggak ada kerja, saya coba-coba kerjaan ini. Jadi setelah jalan, itu prinsip saya itu menjalankan pekerjaan ini. Yang penting saya bisa hidup sama keluarga, bisa bayar sewa ruko, untuk lebihnya itu kalau ada ya syukur. Kalau nggak ada, saya sabar, itu aja. Kalau untuk pendapatan itu, kadang-kadang dalam 1 hari kosong. Tapi kadang-kadang juga besoknya ada imbalannya. Nah, itu jujur aja saya ngomong. Yang penting saya
usaha kayak gini udah bisa saya nutupin sewa ruko 3 bulan itu 4,5 juta bayarnya. Itu yang perjuangan saya tuh kalau saya punya usaha ini. Udah hidup dengan keluargaku, udah syukurlah. Mau ada lebih ya syukur juga. Kalau enggak yang penting udah nutupin itu. Nah ini disebabkan beberapa hal, seperti tingginya arus pendatang dari daerah lain. Ya. Karena orang-orang yang datang ke Batam itu kan tidak semuanya yang memiliki skill yang cukup untuk mereka diterima di industri. Gitu. Ada juga para pendatang yang tidak punya skill atau unskilled labor yang datang sini dan itu ternyata dia tidak mampu mendapatkan atau mengakses pasar kerja. Nah itu yang salah satu menjadi faktor sehingga banyak masyarakat yang akhirnya hidup dan bekerja di sektor-sektor informal. Nah sektor-sektor informal ini tentu dengan skala upah yang rendah ya dan jaminan masa depannya juga yang tidak jelas sehingga mungkin ya kalau saya melihat itu yang menjadi kontributor utama tingkat kemiskinan di Batam itu masih di level 5%. Sebagai salah satu kota industri terbesar di Indonesia serta kawasan perdagangan bebas, Batam tidak hanya menjadi pusat perekonomian yang vital, melainkan posisinya juga berada di perbatasan laut yang rawan terhadap berbagai potensi ancaman, baik dari sisi keamanan maritim maupun perdagangan ilegal. Bisa menjadi ancaman besar bagi negara kita, terutama jika kapal-kapal yang terlibat berusaha menghindari pengawasan dan pemeriksaan barang ekspor-impor. Tantangannya baik secara geografis dengan luas Laut Batam yang lumayan cukup besar, sekitar 3.000 km persegi dan garis pantai yang cukup panjang sekitar 1.200-an kilometer. Selain itu juga banyaknya pelabuhan tikus di Batam ini. Itu cukup menjadi tantangan yang lumayan menantang lah buat kami selama melakukan patroli laut ini. Selain itu juga keadaan alam seperti cuaca, gelombang tinggi, arah angin, itu juga menjadi tantangan. Selain itu juga karena di Batam ini merupakan jalur perlintasan, jadi cukup banyak kapal yang melintas. Kita harus berhati-hati apalagi saat malam. Kadang tidak terlihat ada kapal kecil, kapal nelayan, kapal maupun kapal penumpang. Batam terus berupaya menjaga keamanan wilayah perbatasan laut sambil terus bekerja sama dan mendukung jalur perekonomian internasional yang ada di genggamannya.